Hey guys, balik lagi dengan Koko. Midrange Samsung yang satu ini tuh bisa saya bilang bukan midrange, melainkan flagship. Karena dari segala aspek yang dibawa, smartphone ini tuh bawa fitur yang komplit mendekati versi flagshipnya Samsung. Ya, ini dia Samsung Galaxy A72. Kalau di video sebelumnya saya sudah bahas Samsung A32 sebagai daily saya selama seminggu. Kali ini saya akan sedikit bahas soal Samsung A72 ini. Dan nanti di video selanjutnya saya akan bahas untuk seri A52-nya. Lalu sebenarnya apa aja sih peningkatan yang diberikan Samsung ke seri A72 ini hingga teman-teman memutuskan untuk beli si Samsung A72 ini? So, biar nggak pakai lama lagi, langsung aja kita mulai ke videonya. Oh ya, kalau ada yang nanyain, Bang, kenapa nggak urut aja sih bikin video reviewnya? Jadi kemarin setelah A32, lanjut A52, terus besoknya lagi tuh A72. Nah, jadi begini ceritanya. Jadi kemarin tuh saya sudah beli A52 yang versi Awesome Violet warna ungu gitu. Tapi ketika saya bikin video ini, A52-nya tuh belum sampai ke studio. Akhirnya ya bikin review A72 dulu karena yang dipegang ya A72-nya dulu. Oke, langsung aja kita mulai ke bagian desainnya dulu ya. Ketika saya pertama kali lihat Samsung Galaxy A72 ini pas unboxing, saya ngerasa kalau A72 ini lebih bulky atau lebih tebal kalau dibandingkan seri A71 yang terdahulunya. Dan sebenarnya kalau saya bandingkan dengan Galaxy Note 20 Ultra yang biasa saya pakai, tebalnya tuh masih 11-12. Cuman karena bodi Samsung A72 ini lebih tegas, jadi lebih berasa bulky-nya. Tapi kalau dipakai harian jadinya nggak berasa sih sejauh ini. Tapi kalau ini ditambah case, terus kamu kantongin celana sih bakal lumayan ganjel. Bodi belakangnya masih berbahan plastik dengan finishing matte yang bikin smartphone ini tuh ganteng kalau warna full black gini. Serta nggak mudah ninggalin bekas sidik jari. Terus desain kameranya ini juga mengingatkan saya dengan Samsung S21 series dengan bingkai persegi panjang. Secara looks overall saya sih suka dengan desain Samsung A72. Namun kurangnya masih berasa kurang solid di bagian casing belakang. Jika diketuk-ketuk gini masih ada rongga yang kosong, tapi kalau frame dan tombol-tombolnya sih udah oke semua. Handheldnya juga masih enteng untuk ukuran smartphone dengan bodi segede ini. Sedangkan desain bagian depan kali ini saya nggak ada komplain sama sekali, karena Samsung A72 sudah memakai 6,7 inch Infinity O display beresolusi Full HD Plus Super AMOLED, dan seperti di A32, di A72 pun juga diberikan refresh rate 90Hz. Juara lah ini layarnya. Beberapa hari ini buat berselancar di media sosial maupun baca berita sih betah banget, smooth abis. Saya sih pakai 90Hz saja sebenarnya sudah cukup. Toh ya nggak dipakai buat main game juga. Namun kalau mau dipakai main game, touchscreen-nya juga lancar, nggak ada delay, aman lah. Nyenengin mata lah ini untuk dipakai untuk nonton video di YouTube maupun Netflix juga oke banget. Produksi warnanya lebih vibrant dan vivid. Punya brightness sampai 800 nits, jadi dipakai di luar ruangan pun masih memadai banget. Kurangnya di bagian layar ini cuman di on display fingerprintnya yang nggak cepet aja. Kalau sensor fingerprintnya cepet pasti bakal makin perfect. Namun kalau males pakai fingerprint, pakai face unlock aja malah responnya lebih oke sih. Masih di bagian depan, jadi selain lubang speaker yang ada di sisi bawah, di atas layar ini juga ada sebuah speaker. Jadi ada dua speaker yang punya fitur Dolby Atmos. So soal suara speaker tentu lebih punchy juga. Fitur yang berasa naiknya atau bisa disebut kembali ke kodratnya A series yaitu adanya sertifikat IP67. Jadi fitur ini tuh dibawa sama Samsung untuk tipe A52 dan A72-nya. So Samsung A72 ini mampu bertahan di kedalaman air 1 meter selama 30 menit. Oh ya, kalau habis masuk ke dalam air gini pastikan dibilas dengan air bersih, dan sebenarnya kalau dari Samsung tuh nggak boleh ya masuk di kolam renang karena ada kaporitnya. Terus yang pasti nggak bisa juga dibawa nyemplung ke laut. Selain itu semua juga masih ada kok fitur seperti NFC di seri A72 ini. Lanjut, jika ngomongin performa, sebenarnya Samsung A72 ini nggak terlalu nge-highlight soal performanya. Ya karena jika dilihat di atas kertas, performanya sih memang nggak terlalu spesial. Chipset Snapdragon 720G octa-core 2,3 GHz dengan GPU Adreno 618 ini sebenarnya 11-12 lah dengan versi terdahulunya yaitu A71. Jadi secara performa nggak ada peningkatan yang berarti. Seperti kalau kami tes menggunakan Antutu Benchmark 8, masih mendapatkan skor 247 ribuan. Di pengetesan Geekbench 5, angka single core-nya mendapatkan 549 dan multicore di 1659.
Sedangkan untuk 3D Mark, overall skornya di 1046 dan average FPS-nya di 6,20 fps. Nah, lalu untuk buat main game HD gimana nih? Ya jelas bisa sih, kan prosesornya bukan kelas entry level. Seperti kalau dipakai buat main game PUBG, kamu bisa mendapatkan settingan SD frame rate high, atau kalau mau main lebih smooth, bisa pakai settingan grafik smooth frame rate ultra. Hero-nya juga aman banget, nggak ada delay sama sekali. Gameplaynya stabil dengan mendapatkan rata-rata sih 38 fps. Sedangkan jika untuk main game Genshin Impact, settingan grafiknya cuma di terendah aja. Dalam beberapa war ketemu monster, masih ada lag yang keluar, jadi nggak yang bener-bener smooth gitu. Kerasa panas juga di bagian casing belakang, walau masih dalam batas wajar. Baterainya sendiri saya bisa bilang cukup irit, nggak yang irit-irit banget. Bisa lah buat tahan seharian jika dipakai buat daily sosial media yang nggak intens buat main game. Secara pengetesan di PC Mark Battery Life, saya bisa mendapatkan waktu 15 jam 40 menit dari 100% ke 20%. Sedangkan untuk pengecasannya dari 7% ke 100% itu membutuhkan waktu 2 jam. Lalu kalau dari 7% ke 30% itu cuma membutuhkan waktu sekitar 15 menit aja. Kebagian kamera A72 ini mengalami beberapa peningkatan di sektor lensanya, seperti telephoto lens 8 MP aperture f2.4, main kamera 64 MP aperture f1.8, 12 MP ultra wide aperture f2.2, dan 5 MP makro kamera aperture f2.4. Sedangkan untuk kamera depannya sendiri masih sama dengan selfie kamera 32 MP aperture f2.2. Hasilnya tentu saja tidak mengecewakan buat saya pribadi ya. Justru saya suka banget, mau dalam kondisi backlight pun juga masih tertangani dengan baik. Dynamic range-nya luas, brightness dan kontras juga seimbang. Buat saya ini sudah pas komposisinya. Di mode ultrawide juga mampu menangkap dengan sudut yang lebih luas. Hasilnya juga mirip dengan mode autonya, tapi jelas detailnya tuh berkurang dan distorsinya berasa. Dan sebenarnya masih banyak fitur kamera yang belum sempat saya coba. Cuman untuk mode makronya dengan lensa 5 MP sih sudah oke ya, detailnya juga bagus kok. Lanjut lagi di mode video, baik kamera depan maupun kamera belakang bisa merekam hingga UHD 30 fps. Namun supaya bisa mendapatkan hasil yang smooth, bisa merekam menggunakan Full HD 30 fps saja. Di settingan Full HD 30 fps juga bisa mengaktifkan Super Smooth, jadi hasilnya tuh lebih stabil lagi. Kalau saran saya buat kamu yang suka vlogging, mendingan pakai settingan ini, bisa bikin video lebih sinematik juga. Hasilnya nggak perlu kamu grading lagi, brightness dan kontras juga sudah pas banget. Malah kalau saya lihat-lihat lebih vivid sih. Autofokusnya memang nggak yang cepet banget, tapi sudah pas lah. Overall sih Samsung A72 ini worth it buat kamu yang lagi cari smartphone budget 6 juta untuk varian RAM 8GB dan ROM 128GB ini. Apalagi kali ini A72 ini punya beberapa sektor seperti performa, kamera, layar sudah oke banget. Dan apalagi nih, fitur IP67 kembali hadir di seri A seriesnya. Jadi buat teman-teman yang mau ngevlog ataupun mau bikin video sinematik tipis-tipis dengan masuk ke dalam air, oke banget nih pakai A72 ini. Atau minimal amit-amit nih kalau handphone ini kena hujan ataupun jatuh kecemplung ke air, kan nggak yang langsung mati gitu loh. Jadi masih tetap oke aja ketika kena air. Selain itu buat kamu yang pengen handphone flagshipnya Samsung tapi budgetnya kurang, mungkin Samsung A72 ini bisa jadi salah satu pilihan terbaikmu. Ya karena semua aspek yang dibawa di handphone flagshipnya Samsung di sini tuh hampir mewakili semuanya loh. Jadi kalau buat teman-teman yang tertarik untuk beli Samsung A72 ini, nanti linknya akan saya taruh juga di kolom deskripsi ya. Silahkan cek aja di situ. Dan cukup sekian untuk video review kali ini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Maaf jika masih ada beberapa kesalahan kata. Dan Koko undur diri, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.